Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erna Tirulandari. Saya dari Prodi D3 Keperawatan, Stikes Bakti Tunas Husada Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang triase metode START untuk memenuhi tugas keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana. Kita langsung saja. Triase metode START. Pengertiannya, suatu proses seleksi pasien di instalasi gawat darurat agar tindakan berikutnya atau tindakan selanjutnya sesuai dengan kondisi pasien. Triase juga bisa diartikan sebagai tindakan untuk memilah atau mengelompokkan korban berdasarkan beratnya cedera, kemungkinan untuk hidup, dan keberhasilan tindakan berdasarkan sumber daya manusia dan sarana yang tersedia. Selanjutnya, ada tujuannya. Tujuan triase ini bahwa dengan sumber daya yang minimal dapat menyelamatkan korban sebanyak mungkin. Selanjutnya ada kebijakan triase. Yang pertama, memilah korban berdasarkan beratnya cedera, besarnya kemungkinan untuk hidup, fasilitas yang ada, atau kemungkinan keberhasilan tindakan. Yang kedua, triase tidak disertai tindakan. Yang ketiga, triase dilakukan tidak lebih dari 60 detik tiap pasien, dan setiap pertolongan itu harus dilakukan sesegera mungkin. Selanjutnya, yang dilakukan pada triase ini apa saja? Nah, yang dilakukan pada triase ini yaitu penilaian tanda vital dan kondisi, penilaian tindakan yang diperlukan, penilaian harapan hidup, penilaian kemampuan medis, prioritas penanganan definitif, dan pemberian label seperti label berwarna merah, kuning, hijau, dan hitam. Selanjutnya, prosedur triase ini yang pertama, triase dulu sebelum pengobatan. Lalu, jangan lebih dari 60 detik tiap pasien, dan tentukan fasilitas terbaik untuk penanganan seperti di ruang emergensi dan di lapangan. Selanjutnya, penderita menurut kegawatannya diberi kode warna-warna. Yang pertama, diberi kode warna merah. Nah, kode warna merah ini artinya yaitu penanganan cepat atau segera. Ini diprioritaskan yang pertama, karena pasien mengalami cedera mengancam jiwa yang kemungkinan besar dapat hidup bila ditolong sesegera mungkin. Ya, misalnya luka berat, tension pneumotorak, distres pernapasan, atau respirasi kurang dari 30 detik kali per menit. Pendarahan internal vasa besar, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, label berwarna kuning atau penanganan ditunda. Pasien ini memerlukan tindakan definitif tetapi tidak ada ancaman jiwa segera. Misalnya, pendarahan laserasi terkontrol, fraktur tertutup pada ekstremitas dengan pendarahan terkontrol, luka bakar kurang dari 25%. Selanjutnya yang ketiga itu label berwarna hijau, atau diartikan sebagai penderita luka ringan ataupun minimal. Nah, pasien ini mendapatkan cedera minimal, dapat berjalan dan menolong diri sendiri atau mencari pertolongan. Misalnya, laserasi minor, memar, lecet, luka bakar superficial, seperti itu. Lalu yang terakhir, ada pita berwarna hitam, yang diartikan meninggal ataupun tidak tertolong. Nah, pasien mengalami cedera mematikan dan akan meninggal meski mendapatkan pertolongan. Misalnya luka bakar derajat 3 hampir di seluruh tubuh, kerusakan organ vital, dan lain sebagainya. Selanjutnya, prosedur triase ini yang pertama, anamnesa, pemeriksaan singkat, cepat, untuk menentukan derajat kegawatannya. Lalu yang ketiga, pengelompokan pasien berdasarkan kegawatannya. Yang keempat, rujukan setelah triase. Dan yang kelima, pencatatan dan pelaporan. Ataupun bisa disebut dengan pendokumentasian. Selanjutnya, anamnesa dilakukan dengan cepat.
Yang pertama itu saat klien datang, petugas memberi salam dan menatap klien dengan senyuman. Yang kedua, memastikan kesadaran klien dengan cara menyentuh bahu klien dengan lembut sambil memanggil Pak, Ibu, Mas, Mbak, Adek, dan lain sebagainya. Lalu, menanyakan identitas pada klien atau keluarga ataupun yang mengantarnya seperti siapa namanya, Mbak berapa umurnya, di mana alamatnya, apa pekerjaannya, apa pendidikan terakhirnya, dan lain sebagainya. Lalu menanyakan keluhan utama, apa yang dirasakan atau yang dikeluhkan. Pertanyaan seperti ini ditanyakan kepada klien dengan kesadaran yang baik. Selanjutnya, nah di sini ada triase metode STAR atau Simple Triage and Rapid Treatment. Seperti ini, dari STAR, korban dapat berjalan diberi label berwarna hijau. Ini napas, tidak bernapas, dibebaskan jalan napasnya. Bisa ada dua kemungkinan, bisa tidak bernapas ataupun bernapas. Jika tidak bisa bernapas, diberi label berwarna hitam. Jika bisa bernapas kembali, diberi warna merah dan dilakukan tindakan sesegera mungkin. Lalu, di sini bernapas, frekuensi napas 30 kali per menit, diberi tanda merah. Jika frekuensi napas kurang dari 30 kali per menit, cek perfusinya, lalu CRT lebih dari 2 detik diberi tanda merah. Jika CRT-nya kurang dari 2 detik, cek kesadarannya. Lalu, jika tidak dapat melakukan perintah sederhana yang kita perintahkan, berilah tanda pita berwarna merah. Dan jika dapat melakukan perintah sederhana yang kita perintahkan, berilah tanda kuning. Seperti itu. Nah, ini penjelasan selanjutnya, memeriksa gangguan jalan napas atau bisa disebut airway. Yang pertama itu melihat pergerakan dinding dada. Yang kedua, kesimetrisan naik turunnya dinding dada, bersamaan atau tidak, frekuensi cepat ataupun pelan, nafasnya dalam ataupun dangkal, napasnya sesak atau longgar, napasnya pendek ataupun panjang, pernapasan cuping hidung ada ataupun tidak, napas dengan otot bantu napas dengan melihat ada atau tidaknya tarikan dari otot intrakosta. Selanjutnya, apakah ada suara tambahan seperti wheezing, ronchi, ataupun batuk-batuk. Lalu, rasakan adanya hembusan napas dari hidung ataupun dari mulut klien dengan cara jari kita didekatkan dengan hidung klien ataupun mulut klien. Apabila tidak terdengar suara napas ataupun hembusan napas, maka kemungkinan pasien mengalami sumbatan jalan napas dan harus segera bebaskan jalan napasnya. Nah, jika tetap tidak bernapas, berilah tanda hitam, dan jika pasien kembali bernapas, beri tanda merah seperti yang di grafik tadi. Selanjutnya, breathing, napas spontan. Jika respirasi lebih dari 30 kali per menit, berilah tanda merah, dan jika kurang dari 30 kali per menit, lanjut ke tahap berikutnya dan beri tanda kuning. Lalu, sirkulasi. Periksa nadi pergelangan tangan. Jika tidak teraba dan lebih dari 2 detik yang CRT tadi, maka beri tanda merah, dan jika nadi teraba kurang dari 2 detik, maka beri tanda kuning. Nah, kesadaran. Apabila pasien tidak bisa mengikuti perintah, berilah tanda merah, dan apabila pasien dapat mengikuti perintah, beri tanda kuning ataupun hijau. Lalu, memeriksa adanya luka, patah tulang, maupun pendarahan dengan cara melihat dan meraba tubuh pasien secara detail, mulai dari kepala sampai ujung kaki sesuai kondisi pasien. Seperti itu. Nah, selesai. Terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.